Hai sobat pecinta kisah-kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Markudil, kurator dari podcast Malam Jumat Kliwon. Hari ini saya kembali akan membawakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semua. Kisah misteri kali ini saya ambil dari thread kalong @cerita_setan di Twitter yang bercerita tentang seorang pramugari yang melihat keanehan di atas pesawat. Langsung saja kita simak ceritanya. Sebelumnya aku mau tanya ke kalian, masih ingat dengan musibah yang terjadi dulu di maskapai yang ada warna orange-nya? Aku punya kejadian yang tidak bisa aku lupakan terkait dengan mes kru maskapai itu. Dan ini adalah kejadian sebelum aku terbang bersama penumpang penari. Karena kesibukan selama menjadi pramugari dan harus bolak-balik ke bandara, aku putuskan untuk mencari kos-kosan yang dekat dengan bandara. Dan saat musibah 574 itu terjadi, aku sedang ngekos di dekat mes maskapai itu. Dan setiap kali aku mengingat peristiwa itu, aku pasti merinding. Seolah-olah kejadian itu masih terjadi di dekatku. Waktu itu aku ngekos di area sana karena aku sedang dalam masa training. Aku mendengar jatuhnya pesawat itu ketika aku sedang berada di kelas training. Kami merasa prihatin dengan kejadian itu. Apalagi beberapa rekanku mengenal salah satu pramugari yang terbang saat itu. Setelah pulang dari tempat training, aku mandi dan sholat maghrib. Malam itu, aku dan teman-teman kos sedang makan malam di ruang depan. Tiba-tiba aku mendengar suara ramai-ramai dari mes maskapai yang baru saja jatuh itu. Suara jeritan dan raungan orang menangis yang sangat kencang. Terdengar sangat menyayat sekaligus menyeramkan. Rasa penasaran, aku dan teman-teman di kos pergi untuk melihat ke sana. Sesampainya di depan mes, kami mendengar banyak suara orang menangis. Walau tangisan dan jeritan itu membuat kami merinding, tapi kami tidak ambil pusing. Karena kami pikir saat itu mungkin mereka sedang berduka atas kehilangan teman mereka. Kami pun kembali ke kos tanpa curiga. Sesampainya di kos, suara tangisan dan jeritan itu tak kunjung berhenti. Sampai akhirnya, karena capek, aku tertidur dan tidak tahu sampai jam berapa suara itu berhenti. Keesokan harinya, menjelang Isya, aku mendengar lagi keributan dari dekat kosku. Ribut apa lagi ya itu? Apa mereka masih menangis karena berduka? Pikirku waktu itu. Dan ketika teman tosku mengajak untuk melihat apa yang terjadi, suruh mes sedang berburu-buru mengantar seorang bapak tua. Pesuruh itu tidak ikut masuk ke dalam mes. Ia menunggu di dekat kami berdiri, walaupun kami tidak akrab. Tapi pesuruh mes itu tahu kalau kami pramugari maskapai sebelah yang tinggal di blok seberang. Jadi kami pun tidak sungkan bertanya,
Karena salah satu temanku juga penasaran, dia nanya ke bapak pesuruh itu, "Ada apa, Pak? Kok sudah 2 hari jerit-jerit dan nangis-nangis terus di dalam?" Iya, Neng," sahut bapak itu agak ragu. Lalu ketika mendengar jeritan panjang dari dalam, ia kembali melanjutkan, "Ih, merinding banget saya." "Kenapa merinding, Pak?" Bapak itu nolah-noleh, kayak lagi lihat situasi di sekitar. "Tapi ini rahasia ya, Neng. Jangan kasih tahu siapa-siapa, apalagi wartawan." "Memangnya ada apa, Pak, sebenarnya?" tanyaku juga. "Jadi begini, Neng. Sudah 2 hari ini, mes ini diganggu hantu." "Hah? Diganggu gimana, Pak?" "Jadi, mulanya begini, Neng. Kemarin kan saya rapi-rapi di kamar Neng pramugari yang jatuh itu. Lalu, Pak, lalu ada yang aneh, Neng. Waktu saya masuk ke dalam kamar, kamarnya becek, kayak ada bocor gitu. Tapi seingat saya kan kemarin itu nggak hujan. Saya cek lagi, mungkin ada kebocoran air. Tapi nggak ada, Neng. Nggak ada kebocoran sama sekali." "Kok aneh ya, Pak?" tanya teman-teman kosanku berkerut dahi. "Nah, yang lebih anehnya nih, Neng. Kok kamarnya bau amis, kayak bau ikan busuk gitu." "Apa mungkin ada bangkai, Pak, di kamarnya?" tanyaku menduga-duga. "Saya mah sudah cari ke seluruh kamar, tapi nggak ada, Neng. Kamarnya bersih." "Di loteng mungkin, Pak," temanku ikut memberi dugaan. "Ya nggak mungkin tuh, Neng. Orang keciumnya kuat di kamar kok. Dan oh ya, satu lagi yang buat saya yakin mes ini diganggu hantu. Dari kemarin sehabis maghrib, mbak-mbak pramugari yang ada di mes mulai jerit-jerit, nangis minta tolong." "Kesurupan gitu, Pak?" "Iya, kesurupan, Neng. Pada teriak-teriak, 'Tolong, tolong, gelap di sini. Tolong, saya takut.' Nah, kan saya jadi takut, Neng. Makanya pas hari ini begitu lagi, saya langsung aja panggil Mbah Slamet, orang pintar dekat sini." "Orang yang tadi itu orang pintar, Pak?" "Iya, Neng." "Kok nggak ditemenin orang pintarnya, Pak?" tanyaku heran. Iya, Neng. Saya masuk dulu ke dalam ya. Tadi itu saya mau ngerokok sebentar, tapi lupa karena ngobrol sama Neng semua. Aku dan teman-teman tetap menunggu di luar karena masih penasaran." Dan tidak lama kemudian, suara jeritan itu berhenti. Dan disusul bapak penjaga mes itu keluar bersama Mbah Slamet. Setelah Mbah Slamet pamitan, kami kembali ngajak ngobrol sama bapak penjaga mes yang lagi rokokan. "Bagaimana, Pak? Sudah aman?" "Alhamdulillah sudah, Neng." "Apa katanya, Pak?" "Benar ada gangguan. Hantu, Pak. Menurut Mbah Slamet, pramugari yang punya kamar itu lagi suka-sukanya terbang. Jadi saya siapin satu set seragam, ditaruh bersama satu tangkai bunga mawar di atas tempat tidurnya. Disuruh juga harus satu koper terbang baru di kamar." Setelah mendengar penjelasan itu,
kami berpikir, apa benar semua itu bisa menghentikan jeritan dan tangisan orang-orang yang menghuni mes itu. Keesokan harinya, setelah selesai training, aku dan teman-teman di kosan ngumpul ngobrolin kejadian kemarin malam. Berarti benar ya, kata orang pintar itu, ada yang ganggu di mes, terus pas diturutin, orang-orang di mes seberang nggak lagi diganggu. Iya, katanya sekarang bau amisnya di kamar hilang, dan nggak pernah ada becek-becek air lagi di kamar pramugari itu. Alah, itu mungkin sugesti saja. Jadi kan, karena itu gangguan akan berhenti dengan syarat-syarat dipenuhi. Makanya mereka nggak lagi takut dan nggak lagi jerit-jerit nangis lagi. Terus bagaimana? Coba jelasin yang becek-becek air di kamar dan bau amis itu. Ya mungkin kemarin ada yang bocor, jadi kamarnya bau. Aku cuma diam saja pas teman-teman memperdebatkan opini mana yang benar dan lebih masuk akal. Karena satu yang pasti, suara jerit dan tangis itu nyata, dan kami mendengarnya dengan jelas. Seperti suara ketakutan dan ingin meminta tolong. Dan yang membuatku nggak bisa melupakan kejadian ini, yaitu pada suatu hari ketika maskapai itu dinyatakan bangkrut dan mes ditinggalkan begitu saja. Di suatu malam, aku balik ke kosan dan melewati depan mes itu. Aku melihat dari belakang ada sosok pramugari berambut pendek menggunakan seragam maskapai tersebut sedang menggeret koper masuk ke dalam mes bekas maskapai itu. Seketika aku merinding dan buru-buru pergi dari tempat itu. Aku masih berpikir, kok setelah Mbah Slamet minta ditaruh syarat-syarat itu, masih saja ada penampakan. Berarti benar kata guru ngajiku. Sebenarnya, manusia yang sudah berpulang itu sudah tenang di alamnya. Dan yang menyerupai mereka adalah jin. Selesai. Maaf kalau podcastnya belum sempurna. Mudah-mudahan podcast selanjutnya bisa lebih baik daripada yang sekarang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah setia mendengarkan podcast saya. Semoga bisa terhibur. Terima kasih.